Bagaimana mencukupkan diri? Berdasarkan 1 Timotius 6 ayat 7-10. Saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita merasa bahwa hidup ini tidak pernah cukup? Kita bekerja keras, kita berusaha, kita mengejar lebih banyak uang, lebih banyak harta, tetapi tetap saja ada rasa kurang. Dunia mengajarkan kita untuk terus mengejar kekayaan. Seakan-akan jika kita punya lebih banyak, barulah kita bisa bahagia. Tapi firman Tuhan berkata lain. 1 Timotius 6 ayat 7-10 berkata, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya jatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saudara, firman Tuhan mengajarkan kita untuk mencukupkan diri. Bukan berarti kita tidak boleh bekerja keras. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki harta. Tetapi kita harus belajar bersyukur dan hidup dalam kecukupan. Hari ini, kita akan belajar 3 prinsip bagaimana mencukupkan diri menurut firman Tuhan. Ada seorang nelayan yang hidup sederhana di sebuah desa kecil. Setiap pagi, dia pergi melaut, menangkap beberapa ikan untuk dimakan dan dijual. Setelah itu, dia pulang, bermain dengan anak-anaknya, dan beristirahat dengan tenang. Suatu hari, datanglah seorang pengusaha kaya yang melihat gaya hidup si nelayan. Pengusaha itu berkata, "Kenapa kamu tidak menangkap lebih banyak ikan?" Nelayan itu bertanya, "Untuk apa?" Pengusaha menjawab, "Agar kamu bisa menjual lebih banyak, membeli kapal yang lebih besar, menangkap lebih banyak ikan, lalu menjadi kaya." Nelayan itu bertanya lagi. Setelah itu, pengusaha berkata, "Setelah kaya, kamu bisa pensiun, tinggal di desa ini, dan menikmati hidup dengan keluargamu." Sambil tersenyum, nelayan itu menjawab, "Tapi, bukankah itu yang sudah saya lakukan sekarang?" Saudara, kadang kita terlalu sibuk mengejar lebih banyak, tanpa menyadari bahwa kita sudah memiliki cukup. Lalu, bagaimana kita bisa belajar mencukupkan diri? Satu, sadari bahwa dunia ini sementara. 1 Timotius 6 ayat 7 berkata, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Kita datang ke dunia ini dengan tangan kosong, dan kita akan meninggalkan dunia ini dengan tangan kosong. Coba pikirkan, ketika kita lahir, kita tidak membawa apa-apa. Ketika kita mati, semua harta yang kita kumpulkan akan kita tinggalkan. Jadi, mengapa kita begitu khawatir mengejar harta duniawi? Bukan berarti kita tidak boleh bekerja dan berusaha, tetapi kita harus memiliki perspektif yang benar. Jangan biarkan kekayaan menjadi tuan atas hidup kita, tetapi jadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan kita. 2. Belajarlah bersyukur dan hidup dalam kecukupan. 1 Timotius 6 ayat 8 berkata, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk hidup sederhana dan bersyukur. Tapi seringkali kita terjebak dalam pola pikir dunia yang berkata, kalau aku punya lebih banyak uang, aku pasti lebih bahagia. Kalau aku punya rumah lebih besar, hidupku pasti lebih baik. Kalau aku punya mobil baru, aku pasti lebih puas. Tapi, apakah itu benar? Banyak orang yang memiliki segalanya,
tetapi tetap merasa kosong. Kebahagiaan sejati bukan datang dari berapa banyak yang kita miliki, tetapi dari hati yang tahu bersyukur. Coba lihat sekelilingmu. Kamu punya makanan hari ini? Bersyukurlah. Kamu punya tempat tinggal? Bersyukurlah. Kamu punya keluarga yang mencintaimu? Bersyukurlah. Ketika kita belajar bersyukur dengan apa yang ada, kita akan merasakan damai sejahtera dalam hidup kita. 3. Jangan terjebak dalam cinta uang. 1 Timotius 6 ayat 9 dan 10 berkata, mereka yang ingin kaya jatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Perhatikan baik-baik. Firman Tuhan tidak mengatakan bahwa uang adalah akar segala kejahatan, tetapi cinta akan uang. Uang bukanlah masalah. Yang menjadi masalah adalah hati kita terhadap uang. Banyak orang yang rela melakukan apa saja demi uang, berbohong untuk mendapatkan keuntungan, menipu agar bisa lebih kaya, mengorbankan keluarga hanya demi karir. Tetapi, apakah itu sepadan? Jangan sampai kita kehilangan iman, integritas, dan kebahagiaan kita hanya karena cinta akan uang. Ingatlah, Tuhan adalah sumber segala berkat. Jika kita setia kepadanya, Dia akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Kesimpulan dan penutup. Saudara, bagaimana kita bisa mencukupkan diri dalam hidup ini? Satu, sadari bahwa dunia ini sementara. Jangan terjebak dalam kesibukan mengejar kekayaan yang tidak bisa kita bawa mati. 2, belajarlah bersyukur dan hidup dalam kecukupan. Kebahagiaan sejati bukan dari banyaknya harta, tetapi dari hati yang tahu bersyukur. 3, jangan terjebak dalam cinta uang. Fokuslah kepada Tuhan, bukan kepada kekayaan dunia. Saudara, Tuhan ingin kita hidup dalam damai dan kecukupan. Jika kita percaya kepadanya, Dia akan mencukupi segala kebutuhan kita sesuai dengan rencananya. Tulis di komentar, aku percaya Tuhan akan mencukupkan kebutuhanku. Bagikan video ini agar lebih banyak orang dikuatkan. Like, komentar, share, dan subscribe untuk lebih banyak firman Tuhan yang menginspirasi. Tuhan memberkati.